Di Yerusalem, mereka mulai semakin jauh menyimpang dari ajaran Kristiani. Mereka mempelajari ajaran rahasia Kabbalah, yaitu bentuk kuno ilmu sihir kaum Yahudi dan Zionis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Baraya Pembelajar, dulur-dulurku tercinta, berjumpa kembali dengan postingan BP Channel yang kembali mengulas tentang beberapa fakta unik dan juga sejarah di masa silam yang telah terlewat dan mungkin banyak yang belum mengetahuinya. Di postingan kali ini, kami ingin menguak satu fakta misteri yang sebagian orang, khususnya kaum muslimin, meyakini bahwa di akhir zaman kelak akan datang suatu fitnah besar, yaitu kedatangan Al-Masih Ad-Dajjal. Dalam hal ini, iblis pernah berkata, "Wahai Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, maka aku akan membujuk mereka yang ada di muka bumi untuk melakukan perbuatan maksiat dan menjadikan mereka sebagai sekutuku." Dan tertuang hal ini dalam surat Al-Hijr ayat 39. "Kecuali mereka yang beriman kepadamu dan mendapatkan taufik, serta menaati segala petunjuk dan perintah Engkau," yang tertuang dalam surat Al-Hijr ayat ke-40. Sejak saat itulah maka perang pun telah menjadi bagian kehidupan manusia di bumi. Berapa banyak orang yang disucikan oleh keagungan Tuhan, dan berapa banyak orang yang mengabdikan hidupnya untuk menjalankan rencana mengerikan yang dibuat oleh para setan. Cobalah perhatikan baik-baik petikan surat dari Al-Baqarah ayat 102 yang artinya mereka mengikuti ajaran yang dibawa oleh setan dan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak melakukannya sama sekali. Hanya setan-setan itulah yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat tersebut cara untuk menaburkan perselisihan antara suami dan istrinya. Dan mereka juga tidak memberi mudarat dengan sihirnya tersebut kepada seorang pun di dunia, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang menguntungkan bagi mereka, bukan yang membawa manfaat bagi umat manusia. Dan sesungguhnya mereka mengetahui bahwa barang siapa yang menukar kitab Allah dengan ilmu sihir, maka tidak ada kebahagiaan baginya di akhirat kelak. Dan terkutuklah mereka yang sengaja menggadaikan jiwa mereka kepada ilmu sihir jika mereka mengetahuinya. Jadi, apa makna di balik ayat tersebut? Seperti yang terjadi saat ini, perang telah berkecamuk antara negara Israel dengan negara Palestina. Yang ada kaitannya dengan ayat tersebut mungkin bahwa Allah menurunkan ayat 102 surat Al-Baqarah tersebut yang menegaskan bahwa kaum Yahudi Zionis lebih mempercayai setan daripada beriman kepada Allah. Sejarah membuktikan 20 tahun setelah Yerusalem diambil alih, The Dome of the Rock atau kubah sakra yang direbut oleh sekelompok prajurit biarawan, yaitu kesatria kuil Sulaiman, The Knight of the Temple of Solomon, atau kesatria Templar. Di Yerusalem, mereka mulai semakin jauh menyimpang dari ajaran Kristiani. Mereka mempelajari ajaran rahasia Kabbalah, yaitu bentuk kuno ilmu sihir kaum Yahudi dan Zionis, beserta beberapa tulisan dan ritual hitam lainnya. Kaum Yahudi mempelajarinya selama masa perbudakan di zaman Fir'aun, lalu dikembangkanlah di Babilonia pada masa Nebukadnezar. Persisnya di tahun 1307, Raja Philip dari Prancis menangkap mereka dengan tuduhan penyangkalan terhadap Kristus. Mereka melakukan hubungan sesama jenis, dan tentunya tak ketinggalan pula pemujaan terhadap ilmu-ilmu sihir. Namun semua itu tak berakhir begitu saja, dan apa yang dimulai di Babilonia dan Mesir kuno akhirnya masih berlangsung hingga kini. Kubah sakra sendiri atau The Dome of the Rock
bahasa Arabnya sebagai Kubat al-Sakrah. Dan dalam bahasa Ibrani, Kipat Hasela adalah tempat suci Islam dan marka tanah utama yang terletak di tengah-tengah tembok kompleks tanah suci. Kompleks ini berada dalam tembok kota lama di bagian Yerusalem Timur. Kubah Sakrah ini selesai didirikan pada tahun 691 Masehi dan menjadikannya sebagai bangunan Islam tertua yang masih ada di dunia hingga saat ini. Raja Philip IV adalah Raja Prancis sejak tahun 1285 hingga 1314. Dia dijuluki The Fair yang mengindikasikan bahwa kulitnya sangat putih, dan Raja Philip IV ini dikenal dalam sejarah sebagai raja yang melakukan tindakan kejam terhadap para pengikut Templar di Prancis. Sehingga konon banyak diantaranya dari mereka melarikan diri keluar dari bagian Eropa daratan. Sebagian dari mereka konon menetap di Britania Raya, tepatnya di Skotlandia, dan mendirikan perkumpulan rahasia yang fenomenal bernama Freemasonry. Raja Philip menginstruksikan kepada para bawahan dan agen-agen terbaiknya untuk menangkap Templar dan mengeksekusinya pada hari Jumat, tepatnya di tanggal 13 Oktober tahun 1307. Sehingga dikenal dalam sejarah Eropa, hal ini adalah sebagai Black Friday atau Jumat Kelabu. Itulah mengapa sebagian orang, khususnya dari orang Barat, menganggap angka 13 adalah angka sial dan menghubungkannya dengan Jumat tanggal 13 dengan peristiwa menakutkan seperti dalam film-film horor yang pernah tayang. Bahkan mereka sudah melakukan selama berabad-abad lamanya. Dari balik bayang-bayang kehidupan manusia, mereka memprakarsai perang-perang besar, revolusi, dan sejumlah kejadian yang berakhir dengan resesi ekonomi. Mereka mengontrol semua hal yang kita baca, kita dengar, dan tentunya kita lihat. Dan mereka juga berusaha untuk mendoktrin seluruh populasi umat manusia dengan cara berpikir mereka. Dan tentunya tak lupa menyusupkan orang-orang mereka di posisi-posisi tertinggi. Serta dari balik bayang-bayang juga mereka menciptakan aturan-aturan politik baru, yaitu tatanan ekonomi baru, dan yang lebih mengerikan, tatanan agama baru, serta tatanan dunia baru. Bukti dari dasar yang mereka bangun tersebut semata-mata hanya untuk menciptakan kontrol atau pengendalian menyeluruh dan mempersiapkan kedatangan Tuhan mereka, yaitu Al-Masih Ad-Dajjal, yang kini telah mulai terasa di sekitar kita tentunya. Siapa yang akan menyangka? Tentunya kita bisa tunggu saja pembuktian hal ini. Dulur-dulurku Baraya pembelajar semuanya, demikian postingan singkat kali ini. Silahkan jika ada yang ingin menambahkan mengenai dasar-dasar poin dari terasanya kedatangan Al-Masih Ad-Dajjal, yaitu fitnah terbesar di akhir zaman. Semoga postingan kali ini bermanfaat, dan terima kasih menonton. Sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.